Polda Metro Jaya usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat sore. Kencangnya benturan membuat bagian depan mobil rusak berat dan tiang lampu lalu lintas nyaris roboh. Berdasarkan keterangan Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani melalui pesan singkat menjelaskan kecelakaan tunggal terjadi saat mobil yang dikemudikan melaju kencang dari arah Medan Merdeka Barat menuju Jalan MH Tamrin. Saat melintas di persimpangan Patung Kuda, mobil yang seharusnya berhenti justru kehilangan kendali hingga terus melaju menaiki trotoar. Mobil baru berhenti usai menghantam tiang lampu lalu lintas. Korban yang dalam kondisi tak sadarkan diri langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, namun sayang nyawanya tak tertolong. Guna kepentingan penyelidikan polisi, SUV Nas itu kemudian dievakuasi ke kantor unit laka Subdit Gakum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Rekaman kamera pengawas detik-detik kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Poros, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebuah minibus berwarna putih tiba-tiba saja menabrak kendaraan lain yang tengah terparkir di depan toko roti. Benturan keras membuat minibus tersebut terpental ke lajur kanan jalan. Naas, dari arah belakang muncul minibus lain yang tidak sempat menghindar dan langsung menabrak kendaraan yang terpental tersebut. Hingga berhenti usai terbentur di tiang lampu jalan. Minibus putih ini bergerak dari arah Makassar menuju Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dua orang yang merupakan sopir dan penumpang dari minibus putih ini mengalami luka di bagian kepala, dada, dan lutut akibat terbentur bagian dalam kendaraan. Hingga keduanya dievakuasi warga ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Unit Laka Lantas Polres yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk memindahkan 3 unit minibus yang terlibat kecelakaan beruntun kendaraan ke Polres Maros. Diduga sopir dalam kondisi mengantuk, sehingga kehilangan kendali dan menabrak kendaraan yang terparkir di pinggir jalan. Arah ke Palopok. Oh, dari arah Makassar ya? Iya. Mau kemana? Ada mau ke Mamuju, ada mau ke Kitu. Oh, iya. Itu yang ditabrak memang di parkir ya, Pak? Sudah parkir memang. Berapa kendaraan yang terlibat, Pak? 3. 3 ya, Pak? Kalau ini yang menabrak ngantuk. Oh, ngantuk gitu. Iya. Ngantuk. Tapi yang lain itu penumpangnya ada ya, Pak? Kalau yang masing-masing ada penumpang. Terus bagaimana kondisi penumpangnya, Pak? Kalau yang sopir mobil putih habis sholat juga baru sadar. Oh, sempat pingsan ya, Pak? Pingsan dia. Oh, tapi yang lain gimana, Pak? Aman. Aman ya? Iya, aman. Oh, Pak Martin Luther itu bergerak dari arah Maros menuju arah Pangkep. Setibanya di tempat kejadian menabrak dari belakang samping kanan sebuah mobil Honda HR-V yang sementara terparkir di sebelah kiri jalan. Kemudian mobil Daihatsu Segra tersebut terpental ke kanan, ke jalur kanan, kemudian tertabrak oleh sebuah mobil Daihatsu Kijang Innova DDP 1350 LK yang dikemudikan oleh Laki Sudirman yang bergerak dari arah Maros ke Pangkep. artinya dari arah bersamaan? Ya betul, dari arah bersamaan. Jadi kedua kendaraan ini dari arah bersamaan. Kemudian satu lagi mobil sementara terparkir di sebelah kiri jalan. Ini kecelakaan ini melibatkan berapa kendaraan? Kecelakaan ini melibatkan 3 kendaraan. Akibat kejadian ini, ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun mengalami rusak parah. Kasus ini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Maros. Sementara kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pihak kepolisian mengimbau para pengendara agar tidak memaksakan diri berkendara saat dalam kondisi lelah atau mengantuk, serta selalu waspada, menjaga jarak aman dan mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Ya, dari Blok M kita ke Kota Tua. Ini Kota Tua tidak pernah habis kehilangan pesonanya. Sejak Sabtu pagi banyak pengunjung yang sudah tiba dan memanfaatkan berwisata di bangunan bersejarah Jakarta. Berikut laporan jurnalis iNews Salam Pulungan berikut.
Ya pemirsa, inilah situasi terkini dari Kota Tua Jakarta, di mana saat ini antusias dari masyarakat atau pengunjung ini sudah mulai tampak ramai untuk mengunjungi Kota Tua Jakarta di momen libur panjang akhir pekan. Karena memang nampaknya Kota Tua Jakarta ini masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu libur panjang akhir pekan bersama dengan keluarga dan juga kerabat terdekatnya. Karena memang di sini di Kota Tua Jakarta ini para pengunjung bisa menikmati suasana masa lampau Kota Jakarta yang tentunya ini syarat akan sejarah dan juga budaya, sehingga ini para pengunjung yang datang ke Kota Tua Jakarta ini bisa belajar sambil bermain untuk bisa menikmati sebuah keseruan yang ada di Kota Tua Jakarta ini. Dan kita akan coba berbincang di sini bersama dengan sejumlah pengunjung ya. Halo, dengan kakak siapa namanya kak? Pipi. Boleh lihat ke saya sini kak. Kak Mepi kak. Kak Mepi ini datang dari mana, sama siapa aja ke sini kak? Dari Purwakarta. Dari Purwakarta. Ini sama siapa aja ke sini? Sama teman-teman. Dalam rangka apa ini kak datangnya ke sini? Apakah dalam menyambut momen libur panjang akhir pekan apa seperti apa ini? Ya, iya. Iya emang liburan 3 hari. Kan kalau kerja mumet, jadi ngilangin stres aja. Alasannya kenapa nih kak lebih milih liburan di Kota Tua dibanding ke tempat lainnya nih? Ya dananya sih. Kenapa deh? Lebih Iya. jangkau begitu? Sementara itu pemirsa, stasiun Pasar Senen juga ramai penumpang pada masa libur panjang Isra Miraj. Meski jumlah penumpang meningkat, kondisi di area stasiun terpantau tetap lancar. Pihak pengelola stasiun telah melakukan pengaturan alur penumpang serta penambahan petugas di titik-titik rawan keramaian. Hal ini dilakukan menghindari penumpukan penumpang dan pastikan kenyamanan dan keamanan penumpang selama masa libur panjang. Sebagian penumpang memanfaatkan momen libur akhir pekan panjang ini untuk pulang kampung maupun ke daerah wisata berbagai daerah. Seperti apa situasi terkini arus penumpang kereta api? Kita bergabung dengan Ismalia Medasari langsung dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Selamat sore Ismalia. Apakah calon penumpang yang akan berangkat liburan masih mendominasi Stasiun Senen? Ya, selamat sore ya David dan juga pemirsa. Memang moda transportasi seperti kereta api ini masih menjadi favorit pilihan bagi para masyarakat, apalagi ini juga merupakan libur panjang yang dimana memang sudah ada total 88.000 penumpang kereta api yang naik dari wilayah Daob 1 Jakarta. Dan kalau saya ditanya bagaimana keadaan di Stasiun Pasar Senen tempat kami melaporkan, sampai saat ini memang masih terjadi lonjakan penumpang berbeda dengan hari-hari biasanya, dan saya akan tunjukkan kepada David dan juga pemirsa beserta juru kamera saya. Ini situasi di Stasiun Pasar Senen tempat kami melaporkan dipenuhi oleh para penumpang yang hendak menunggu kereta api yang mereka akan melakukan liburannya, apalagi di libur panjang pada kali ini. Dan memang kereta yang paling dekat ini merupakan kereta yang menuju ke Malang, dan ini akan dijadwalkan berangkat pada pukul 17.40, sehingga mereka memang sudah bersiap-siap untuk melakukan perjalanan ke kota Malang. Dan juga David, bisa kami laporkan juga untuk keberangkatan di Stasiun Pasar Senen ini memang sudah mengalami kenaikan dari tanggal 15 Januari. Ini ada sekitar 14.000 penumpang yang naik dari Stasiun Pasar Senen, dan pada Jumat 16 Januari ini ada sekitar 13.000 penumpang yang naik dari Stasiun Pasar Senen, dan pada hari ini ada sekitar 6.000. Namun untuk data ini masih terus akan meningkat karena memang masih dilakukan atau masih adanya libur panjang, mengingat besok masih libur David dan juga pemirsa. Dan untuk tiket dan untuk okupansi ini ada sebesar 40%, dengan rata-rata tempat duduk ada sekitar 39.000 tempat duduk yang tersedia, dan keberangkatan ada 77 kereta api yang berangkat perharinya dengan rincian 68 kereta api reguler dan 9 kereta api tambahan. Dan juga David, bagi para penumpang kereta api ini dihimbau untuk tetap hati-hati dengan barang bawaannya, jangan sampai tertinggal baik maupun itu di kereta api maupun juga di stasiun. Dan juga dihimbau bagi para penumpang untuk bisa 1 jam datang terlebih dahulu ke stasiun supaya tidak tertinggal kereta. Kembali ke Anda David. Iya, selalu waspada dengan barang bawaannya. Baik, terima kasih Ismalia untuk informasinya langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.